Assalamualaikum teman-teman Alif. Welcome to our podcast di mana kita ngebahas hal-hal seru mengenai remaja dan Islam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan like, comment, dan share. Hari ini kita didatangi oleh seorang narasumber yang bernama Miss Rifda. Halo. Salam Alif. Makasih banget udah datang Kak Rifda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai, apa aja nih kesibukan Kak Rifda akhir-akhir ini? Aku kerja aku kebetulan ngajar. Cuman kemarin ada abis ikut camping pramuka juga nih dari kerja juga sih, bukan karena camping sendiri. Oh, kamu sendiri? Biasalah sekolah gitu. Wah, iya. berarti jarak umur kita lumayan ya? Aduh, tidak bisa dibahas. Oke. Aku dengar-dengar kalian nih baru S2 ya? Atau baru lulus S2? Aku alhamdulillah baru lulus S2. Alhamdulillah. Akhirnya penantian nih soalnya Teh ya. Akhirnya baru banget lulus bulan ini. Waduh, my God, Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga bisa nyusul ya Teh. Amin. Jadi Kak Rifda, di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 31 Oktober, ada sebuah perayaan yang sangat signifikan. Kakak tahu nggak apa? Kayaknya aku bisa tebak deh apa. Oke, hintnya itu trick or treat. Oh iya, Costume, parties. Nggak lain bukan pasti Halloween ya nggak sih? Yes, betul. Tema kita di episode pertama adalah Halloween. Jadi, as we know, Halloween itu identik dengan aktivitas-aktivitas like knocking door to door, minta permen, atau carving pumpkins. Nah, menurut Kak Rifda sendiri, Halloween itu apa sih? Dan boleh nggak ya dirayakan sama umat Islam? Sebenarnya kalau kita ambil sejarahnya, dia itu kan udah asal mulanya lama banget nih, kira-kira 2000-an tahun. Nah, itu awal mulanya memang bukan orang Islam yang mengawali, itu dari kaum Celtic dulunya. Dulu itu sejarahnya kenapa ada perayaan Halloween itu karena pada tanggal 1 November atau ya sama akhir Oktober 1 November itu arwah-arwah tuh pada datang kembali. Jadi mengganggu kan, dikhawatirkan mengganggu. Jadi mereka berpakaian yang seperti mereka supaya tidak diganggu karena kan mirip ya, gitu nyatu berbaur. Jadi nggak bakalan diganggu nih gitu. Nah, perayaan itu yang jadi asal mula adanya Halloween sampai sekarang. Kalau ditanya boleh atau enggaknya dalam Islam, kalau kita lihat sebenarnya itu kan bukan perayaan Islam ya. Saya juga tahu kan pasti itu bukan perayaan Islam. Di dalamnya juga tidak ada unsur agamanya dan agama apapun juga ya, nggak cuma Islam doang. Cuman memang yang banyak merayakan Halloween itu budaya Barat. Karena ada juga dulunya kaum Kristen tapi yang pagan yang dulu banget yang memang merayakan ini, tapi bukan kaum Kristennya juga gitu. Jadi memang bukan merupakan festival agama juga. Karena bukan perayaan Islam tadi, jadi hukum boleh atau tidak bolehnya sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung. Sama kayak hal-hal yang lainnya. Jadi kita lihat maksud dan tujuannya aja nih Teh. Kalau misalkan kita merayakan Halloween-nya karena mau ikut-ikut. Kayak biasanya kan FOMO tuh, FOMO gitu kan ya. Mau ikut-ikut. Nah, sebenarnya ada tuh hadis yang mengatakan kalau kita itu kita itu sama seperti suatu kaum kalau kita menyerupai kaum tersebut. Sedangkan yang banyak merayakan perayaan Halloween ini kan bukan kaum muslim gitu ya. Bahkan ada yang sampai mencap kalau sampai-sampai itu bisa jadi kafir karena kebanyakan yang merayakan Halloween ini memang non muslim. Cuman kita ambil pendapat yang tidak sampai kafir deh. Memang ada ulama yang berpendapat tidak sampai kafir selama tujuannya memang bukan untuk menjadikan itu sebagai paham agamanya gitu. Aku mau mengikuti dia karena ya orang itu yang non muslim tadi, aku juga mengikuti akidahnya. Enggak juga. Kalau dia hanya mengikuti karena tadi FOMO atau mengikuti berpakaiannya saja, itu tidak sampai kafir tapi memang berdosa. Kalau menurut aku sendiri ya, kalau memang tujuannya tidak spesifik kayak tadi, cuman FOMO doang, kayaknya nggak ada manfaatnya ya. Maksudnya lebih banyak perayaan-perayaan lain yang lebih bermanfaat gitu. Itu kayaknya kurang ada manfaatnya.
kesia-siaan aja, kan nggak bagus juga ya kita melakukan Iya. sesuatu tanpa ada manfaatnya dan kesia-siaan. betul. Mubazir juga kan, jadi sebaiknya mending tidak usah gitu. Bukan soal boleh dan tidak boleh lagi gitu kan jadinya. Gitu Tia. Oke, aku ngerti sekarang. Nah, selain itu kan Halloween itu juga identik dengan arwah-arwah hal mistis seperti itu kan betul. ya. Nah, yang aku perhatiin, semua teman-teman aku, bahkan adik aku sendiri itu suka banget dengan genre horor. Ya kan? Kayak Bener-bener. Kak Rifdi juga suka ya? Iya, aku suka banget. Iya, suka banget kan? Kayak apa aja yang kakak udah nonton? Kalau aku mostly nonton horornya yang dari western sih. Cuman selama itu menarik, nggak cuma western aku tonton sih. Yang Indonesia aku nonton, Taiwan aku nonton, Japanese aku nonton. Selama itu aku lihat menarik, ratingnya bagus, aku tonton. Iya. Penasaran gitu ya? Bener, penasaran. Nah, menurut kakak, kenapa ya banyak banget orang-orang Indo yang suka banget sama film horor? Kayak setiap kali Bobo rilis, mistisnya gitu ya. setiap kali rilis pasti big hit gitu loh, kayak di mana-mana. Benar-benar pasti boom Iya, gitu ya, booming. nggak ini. Kalau yang aku lihat, yang aku rasain dari aku sendiri, Iya. itu tuh entertaining tau tuh ya. Mungkin kamu nggak ngerasain karena kamu nggak suka horor. Iya, kali betul. Ya. dia tuh karena kalau di film itu kan entertainment, jadi ya memang fungsinya untuk entertain people, jadi ya aku merasa itu entertaining buat aku. Tapi selain itu, kalau kenapa orang Indonesianya, kalau menurut aku kita lihat dari banyak cerita-cerita kita, cerita daerah, folklore kita gitu, kan banyak yang di dalamnya itu ada hal mistisnya, kayak misalkan cerita tentang, kamu tahu Candi Prambanan yang Bandung Bondowoso. Nah, itu pakai kan jin. betul, itu kan kaitan ada hal mistis di dalamnya ya. Terus yang Timun Mas juga dia dikejar sama raksasa besarnya itu gitu. Itu kan sebenarnya kalau buat anak, diceritain ke anak-anak itu bukannya takut ya, malah genrenya ada, bisa dibilang horor-horor juga nggak sih? Karena kan takut ya, tapi ya itu lagi, selain karena entertaining, di balik cerita itu ada sisi edukatifnya juga Tia. Jadi kalau di cerita tadi, kalau sasarannya untuk anak-anak, berarti apa nih hal yang bisa kita ambil dari cerita ini? Oh, kalau yang candi tadi misalkan apa cerita Candi Prambanan, atau yang Timun Mas tadi apa, misalkan berbakti pada orang tua yang diambilnya. Karena dia kan nurut sama perintah ibunya buat bawa si benih-benih tadi yang dilempar-lempar melawan makhluk jahatnya itu, akhirnya menang kan dia gitu. Jadi banyak sisi-sisi yang bisa diambilnya. Jadi bukan perkara tentang horor terus bagus gitu, karena banyak juga kan yang selain horor tapi juga bagus. Gitu. Mungkin nanti kamu suatu hari bisa coba nonton film horor. Siapa tahu jadi ketagihan. Waduh. Nah, tapi salah satu dampak dari nonton film horor tersebut itu kita jadi parno gitu loh Kak. Kita jadi takut kayak masuk kamar mandi sendiri, kayak takut sama setan gitu loh. Sedangkan kita diajarkan kita tuh tidak boleh begitu. Gak boleh takut ya, betul. Kalau di kita kan kita punya doa-doa ya supaya nggak takut. Jujur aku juga abis nonton film horor takut kok. Takut gelap, takut tidur sendirian gitu. Tapi aku karena sudah belajar, aku tahu gitu doa-doa. Misalkan kayak kalau mau tidur ya baca doa sebelum tidur supaya kita tahu doa ini kan manfaatnya supaya nggak ada setan mendekati, kayak ayat kursi contohnya. Betul kan? Jadi ya udah, karena udah punya istilahnya tamengnya, aku gas terus deh nonton horor. Strateginya ya. Nah, di film horor itu yang paling sering aku lihat itu kesurupan. Dan pas jalan-jalan sekolah, Indo kayak sering banget kayak banyak kasus kesurupan deh. Aku juga bingung, kayak menurut kakak kesurupan itu real nggak sih? Kayak itu nyata nggak sih? Kalau dari pandangan aku ya, it can be real or not sebenarnya. Soalnya aku juga bukan yang bisa ngedeteksi, aku juga bukan yang bisa ngedeteksi ini benar atau enggak. Cuman memang ada penelitiannya yang membuktikan kalau seseorang yang kesurupan itu dia bisa jadi berbohong dan merecall memori-memori dia. Jadi dia tampak kosong terus mengucapkan hal-hal aneh yang kalau orang lihat kayaknya dia nggak pernah nih ngomong ini. Kayak kalau kesurupan kan biasanya jadi ngomong bahasa daerah atau jadi ngomong bahasa asing atau apa gitu. Mungkin dia sebenarnya pernah ada, tapi itu tersimpan jauh di memori dia. Jadi ketika
hal itu terjadi, dia jadi kayak kesurupan padahal sebetulnya tidak. Tapi some case itu bisa juga benar, maksudnya kesurupan yang diganggu oleh makhluk halus, makhluk gaib yang nggak kelihatan sama mata kita. Tapi balik lagi ke situ, kita dikasih kemampuan sama Allah untuk tidak bisa melihat hal-hal gaib tadi kan. Jadi ada sebagian yang sama Allah dikasih kemampuan untuk itu. Tapi mayoritas enggak. Jadi untuk yang tahu mungkin bisa tahu mana yang beneran kesurupan atau bohong-bohongan nih, atau mungkin dia ada suatu penyakit yang tadi. Tapi untuk kita semuanya kayaknya nampaknya sama aja gitu ya. Jadi ya itu tadi, bisa menurut aku bisa iya, bisa tidak. Nah kan kita nggak tahu ya mana real, mana fake. Jadi kalau misalnya kita lihat ada yang kesurupan, kita tuh cara menyikapinya gimana ya Kak? Cari bantuan. Kalau sama kan kayak kalau orang kamu lihat kolaps tiba-tiba dan kamu nggak bisa nanganin dia, pasti yang kamu lakukan pertama kali adalah cari bantuan. Nah sama juga kayak kesurupan, karena kita nggak tahu dia real or not, terus kita anggap aja dia medis. Jadi ya hal yang pertama kita lakukan cari bantuan, cari bantuan baik secara medis dan kalau ternyata tanda-tandanya kelihatannya medis tidak bisa menanggulangi, berarti kita ruqyah. Iya. Mungkin bisa cari opsi lain. Tapi kan intinya sama. Call for help gitu kan. Kita minta bantuan. Gitu. Masya Allah, aku jadi belajar banyak nih tentang hal-hal mistis kayak gini. Makasih ya Kak Rifda. Sama-sama Thea. Aku juga jadi banyak sharing nih sama Waduh. Nah, berhubung dengan kesurupan, menurut Kakak mengapa sih Allah menciptakan makhluk gaib? Wah nggak tahu, saya juga belum pernah ketemu Allah sih ya. Iya, saya juga nggak pernah nanya langsung sih. Cuman kalau di Al-Quran itu jelas ayatnya, Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah. Itu kan jawaban di Al-Qurannya. Cuman untuk mencari hikmah-hikmahnya, kenapanya jawabannya itu sebenarnya tugas manusia. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih kira-kira manfaatnya Allah menciptakan sesuatu yang kita nggak bisa lihat dan nggak bisa kita rasa? Menurut aku, yang aku dengar ya, itu semua hal terciptakan dengan alasan. Nggak ada sebuah kreasi Allah yang tidak ada manfaatnya. Bahkan semut aja gitu punya manfaat, bahkan lebah punya manfaat. Jadi mengapa tidak jin memiliki manfaat? Betul. Ya seperti tadi Kakak bilang aja, kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan syaitan, bahkan jin. Karena aku dengar juga kalau ada jin yang baik kan ya, yang sholat di masjid dan lain-lain. Ya, jadi jin itu diciptakan punya akal, sama kayak manusia. Cuman bedanya dia halus, nggak bisa terlihat, nggak bisa terlihat sama kita maksudnya ya. Kalau sama kaumnya dia nggak bisa dong. Dia tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasa. Tapi dia juga punya akal, Thea. Jadi dia bisa ada jin yang baik, yang muslim, ada juga yang tidak baik. Sama kayak manusia. Manusia ada manusia yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Nah, jin yang tidak baik itu yang membangkang itu bisa disebut setan juga. Nah, itu tugas setan salah satunya mengganggu manusia supaya malas untuk beribadah, tidak mau mendekatkan diri sama Allah, salah satunya yang kayak gitu. Jadi mungkin manfaatnya ya itu biar kamu rajin ibadah salah satunya. Biar nggak malas-malasan, makin rajin lagi, makin mau mendekatkan diri, mau berlindung. Berlindungnya ya tidak bukan pada Allah, dari godaan mereka juga, dari gangguan yang mereka juga gitu. Gitu sih Thea. Baik. Lalu balik ke Halloween. Jadi yang aku dengar tuh kan tadi semua orang tuh berkostum seperti arwah-arwah atau karakter-karakter agar mereka bisa blend in dengan para ghost, poltergeist, hal-hal seperti itulah ya. Nah, mereka juga ada tradisi di Halloween di mana mereka mendoakan yang sudah wafat. Nah, kan di Islam ada yang namanya ziarah kubur kan ya? Iya, betul. Aku mau nanya nih, kayak kenapa kita harus ziarah kubur? Kenapa kita tidak bisa mendoakan orang-orang yang telah wafat dari rumah saja? Nambahin dikit, sebenarnya bukan Islam doang yang punya ziarah kubur. Nasrani, kaum agama lain juga ada. Karena
ziarah kubur itu yang kita ambil apanya sih? Kan bener apa kata kamu ya, doa kan bisa dari mana aja, bahkan dari rumah. Kalau tujuannya untuk mendoakan mereka yang telah mendahului kita, bisa dari rumah. Tapi kenapa orang mengambil jalan sambil ziarah kuburnya? Ya kita untuk mengunjungi. Kamu kalau punya teman, seneng gak sih kalau teman kamu mampir ke rumah kamu? Oh iya. Pasti seneng banget dong. Sama kayak mereka-mereka yang udah meninggal juga, seneng loh sebenarnya kalau kita masih peduli sama mereka. Tidak hanya dengan doa, tapi kita kunjungi juga. Malah kita rawat tuh kan, kadang kalau di kuburan kalau tidak terawat kan banyak rumput-rumput liarnya atau sampah kadang-kadang. Nah ini kita rawat, kita bersihin sambil kita doain juga pastinya. Itu juga bikin mereka seneng salah satunya gitu. Karena mereka mendahului kita tidak terlihat secara jasadnya saja kan, tapi kan sebenarnya rohnya masih ada gitu. Jadi ya itulah salah satunya supaya menyenangkan mereka. Terus ya yang kemudiannya lagi membuat kita ingat kalau kitanya nanti next akan seperti mereka juga nih. Jadi kalau kita datang kan kita sadar, oh nanti aku bakal nyusul kamu dengan keadaan yang sama di kubur juga kayak gini. Berarti aku nggak boleh macem-macem nih, nggak boleh banyak hal-hal maksiat di dunia gitu. Kalau kita doa doang di rumah, bisa-bisa nggak sadar-sadar. Oh ya udah keasikan aja, udah didoain udah, habis itu kita asik lagi, main-main lagi, jalan-jalan lagi gitu kan. Jadi nggak ada batasan bordersnya aja gitu buat balik makin banyak ibadahnya gitu. Jadi garis besarnya itu sebagai pengingat ya, pengingat, dan kedua itu lebih intimate aja ya. Kayak misalnya istilahnya kayak phone call di rumah dan main ke rumah. Iya benar. Iya, itu oke, ternyata ada bedanya ya di situ. Beda kan. Kita yang masih hidup aja bisa ngerasain bedanya itu. Nggak enak kan kalau teleponan mulu, video call mulu, samperin lah. Ya kan. Jadi lebih berasa gitu. Bondingnya lebih ada. Nah, begitu Tia. Nah, kita mulai ke games. Pertama aku bacain dulu ya Kak rules-nya. Nah, nanti tim akan memberikan clue tradisi Islam yang berjumlah 7. Tapi special untuk Kakak, kita minimal 4 bener aja lah ya. Ya. Nah, nanti... kalau aku salah dihukum nggak? Aduh. Boleh. Kalau mau. Wah. Nah, nanti aku akan menggambar ilustrasi dan Kakak harus mendebaknya. Kakak siap? Oke, iya siap. Oke. Ayo kita mulai. Game start. Kamu yang gambar nih? Iya. Oke. Kakak yang nebak doang. Oke. Oh ya nggak kelihatan ya? Mudik. Yes, benar. Ajo. Ya, jatuh lagi. Mudik. Oke, satu benar. Next. Oke, untuk ini. Wow, skills gambar aku. Ini. Itu obor kan ya? Iya, betul. Ini tuh yang aduh aku nggak tahu namanya lagi. Ini banyak orang ini Kak. Tuh yang ya tahu pokoknya pawai Muharraman itu ya. Apa sih namanya pawai apa? Pawai literally. Iya, itu namanya. Oke, 2 benar. Lalu kita ada bentar. Oke, ini agak mungkin ilustrasinya kurang. Mami. Aku pasti nggak tahu namanya lagi. Aku tahu itu beduk. Iya. Apa? Allahu Akbar. Oh, takbiran. Ya, oke, 3 benar. Lalu aku dikasih clue. Boleh nggak sih? Satu lagi. Iya, satu lagi. Ini gampang. Ini kayak di sekolah ada, di komplek ada, kayaknya. Literally di mana-mana ada. Mami. Oke, dia agak skoliosis dikit. Hah, apaan nih? Kakak harus mau nebak. Clue. Salim. Halal bihalal. Iya. Tau nggak? Aku kira tuh dia yang begini, terus orang naik di atasnya. Tuh. Enggak. Ini mereka salim aja tanya. Ternyata ini lagi salam-salaman. Iya, ini salaman. Oh iya bener salam-salaman.
aku lihatnya dia kayak begini, terus nanti ada orang naik di atasnya kayak main-mainan gitu ya. Kurang handal dalam bergambar. Nah, tapi ini bagus kok. Oke, halal ya. Yeay, Oh, ternyata aku jago juga ya. Ayah. Nah, alhamdulillah kita udah bermain bareng dengan narasumber kita, Miss Rifda. Alhamdulillah. Gimana Kak? Sudah berbagi ilmu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya Teh. Ya. Buat kita, terus buat sahabat Alif juga nih yang lagi nonton. Nah, buat sahabat Alif, kalian mau nggak sih ngaji asik? Bisa banget ngecek Instagram kita @alifikro atau di website kita www.alifikro.id. Untuk sahabat Alif, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video kita. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk menonton podcast kita kali ini bersama Miss Rifda. Terima kasih juga. Terima kasih juga Teh. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.